Azim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada malam hari ini di penghujung daripada bulan Maulid. Mungkin beberapa hari lagi bulan Maulid akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid yang seperti ini, dengan perayaan yang seperti ini, sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan keberkahan daripada Allah, dan yang paling kita harapkan nantinya pada hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati kepada para mu'alim, ini ulun ini mu'alim berdua nih, mu'alim juga, para mu'alim, para tuan guru, para kiai, tokoh masyarakat. Apa tadi namanya ini? Perumahan Planet kalau tadi itu. Para sasat tadi urang biang para tak mana tak Planet mana tadi itu. Jadi juga pertama kali yang diamuntai tetamu ada Planet di sini. Hebat bujur nih. Jadi luar biasa. Apa Planet apa tadi itu? Planet. Oh, guys, ada gambaran ya sini. Jadi lengkap di sini. Planetnya ada. Kemudian tadi dikatakan ketua daripada Satpol PP-nya ada. Jadi hati-hati kalian mana jalan, mana sepeda motor barang bisa disisihin gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barakah ini. Jadi kata panitia tadi, alhamdulillah ini sudah tahun yang ke-2 kan 3. Tahun yang keempat. Dari darurat kata beliau tadi sampai acara nang seperti ini kambangnya luar biasa banyaknya. Jadi diantaranya tadi kata beliau tadi adalah mereka nang kada kalihatan di depan tadi itu. Seandainya mereka tuh kada berhujan kita wajan lain. Ini luar biasa. Jadi itu disyukuri gitu. Jadi perkumpulan yang seperti ini intinya apa? Kita mencari keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tahun dulu mungkin kada seperti ini banyaknya daripada tempat nang ini bunganya, tempat duduknya mungkin daruratnya nang kayak apa. Tahun ini alhamdulillah bertambah kebaikan-kebaikan yang ada di dalam perumahan ini. Nah, ini namanya ziyadatul khair. Itu kita harap-harapakan tuh. Jadi perkumpulan seperti ini, ketika kawan bertamu lawan kawan, tetamu kepada siapa nang kada suatu tetamu, kita samingguan dalam keadaan kesibukan kepada sibuknya masing-masing. Ternyata malam ini bisa dikumpulkan. Ini ulun lawan kawan ulun ini berapa puluh tahun ada tetamu nah. Iya kan? Lawas ketemu dulu di STG sama pada di STG, cuma ulun angkatan pertama, beliau angkatan yang ke-3 kan? Kedua. Nah, jadi beda setahun angkatan. Nah, kalau dengan beliau ini perkelima. Nah, bubuhannya ini kali-kali berdataan sini habis berdataan nih. Jadi biar kada rugi mundang bagiannya nih. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kita ambil dengan perayaan ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, di dalam kitab sirah itu yang disebutkan halatul arabi qabla al-islam, keadaan bangsa Arab sebelum adanya Islam. Itu diantaranya disebutkan keadaan mereka apa? Ya'budunal asnam, mereka menyembah patung.
Ternyata sejarah patung itu biar kejadiannya apa? Di dalam Ka'bah tuh pernah ada 2 orang laki-laki lawan binian di dalam Ka'bah ya, melakukan hal yang kada baik itu. Jadi sampai-sampai manggawi nangkai itu Allah kutuk mereka menjadi batu di dalam Ka'bah nih, bukan di luar Ka'bah. Jadi seketika itu, ini belum lagi nih Rasulullah belum dilahirkan lagi kejadiannya itu. Jadi seketika dijadikan batu oleh Allah kepada pasangan 2 laki bini tadi itu, nya kata kawin gak lah. Artinya 2 laki bini tadi itu, seorang pemuda manggawinan kaya itu, ternyata mereka letakkan antara Safa dengan Marwah patung dari itu. Asalnya kada disembah asalnya kada disembah mereka. Ternyata karena apa tadi itu dihormati, kurunnya berganti, tahunnya berganti, orangnya berganti. Ternyata tahun-tahun berikutnya dari itu disembahlah patung si Inang 2 orang nang laki-laki lawan bibinian dari itu. Itu sejarah awalnya mereka nyembah patung. Nah, jadi di keadaan mereka tadi itu, jadi ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha. Patung disembah, kemudian disuciakannya patung dari itu. Dihormati wujud. Nah, ini keadaan orang-orang bangsa Arab pada sebelum adanya agama Islam. Lalu Allah utus Rasulullah dengan tujuan apa? Membersihkan daripada hal-hal yang seperti itu tadi. Makanya kata Rasul kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus, kata Rasulullah, di permukaan bumi itu apa? Dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak yang ada baik. Sebenarnya akhlak mereka baik. Akhlak mereka baik. Nah, itu di antara, cuma Rasul menyempurnakan saja. Mungkin kita ambil nih dengan tujuan perayaan kali ini, kita ingin menghidupkan sunnah Rasul. Jadi biar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kehidupannya seperti kita biasa, makan kayak kita juga, minum kayak kita juga, bercanda kayak kita juga. Ini contoh Rasulullah pakai bercanda. Jadi kayak dia juga mungkin kayaknya. Jadi Rasulullah tuh yang sampai-sampai dikatakan kelihatan daripada gigi geraham sidin sakit sini tetap. Cuma ada kayak kita, hahaha tuh ada. Dan Rasulullah itu cuma senyum saja. Ini cerita ada sahabat Rasulullah yang bernama, sahabatnya ini bahasa Inggrisnya Wahal lah bahasa Inggrisnya. Kalau di wadah kita nih mungkin kalau di Quran tuh ada Pak kisah Paloi, ya kah? Nah, kisah Paloi. Ini kayak Paloi lah orangnya. Jadi salah seorang sahabat Rasul ini, beliau mencintai bujur dengan sahabat Rasul ini. Kada mau sarik Rasulullah lawan sahabat ini. Ceritanya apa? Ada seorang dia yang buta, ini jahil benar nih, sahabat Rasulullah nih. Ada orang yang buta, seketika itu hana mencari hadiah hana makami. Orang dalamnya orang buta, terkadang mencari tuntunan. Ternyata seketika berjumpa dengan sahabat Rasul ini tadi itu, apa kata sahabat Rasul tadi itu? Ikam, napa? Si buta nama apa? Jadinya aku sudah kebelit dah nama kami. Di mana WC? Ujarnya empat aku aja, karena aku bawa ke WC. Akhirnya dibawa, dituntun, bukan dibawa ke WC, dia dibawa ke dalam masjid. Kan masjid Rasulullah tuh dulunya ada nang kaya wayah ini nang masjid Madinah nang bahasa kiranya ada marmer segalanya tuh bang, masih ada apa? Pasir atasnya kan daripada kelapa kurma. Jadi dibawa ke tengah daripada masjid itu tadi. Seketika itu ujar sidin dah macul dia lagi situ tuh isi di situ. Seketika hendak macul tadi itu kuciakan orang dari masjid, itu masjid. Jadi pian karena bila ada nang kayak itu digagap bisa kali. Oh masjid tuh jangan dikamihi, jangan itu masjid. Jadi seketika itu tadi itu langsung sarik sidin. Parah benar ini orang. Ini karena bila dapat pukul lawan tongkatku ini sidin. Pukul lawan tongkatku ini tadi. Gerunong. Pokoknya bila dapat karena pukul tuh kan. Ternyata pian mendengar kisah nahana memukul tadi itu. Ternyata beberapa hari berikutnya tetamu berubah sidin baik suaranya. Kadang kayak awal tadi itu. Mau kayak awal kan suara ketahuan sudah si buta tadi. Kasih buta tuh peka dengan suara. Akhirnya pura-pura jadi orang yang lain.
suara pian anak mana aku anak jadi seanu tuh pokoknya bila ada anak kupukol tuh bang kupukol di kepalanya tuh oh iya kayaknya bawa pulang ke mana Hana mencari tadi itu mencari seorang sahabat Rasul tadi itu jadi seketika dibawa sidin pulang ke dalam masjid pulang dia dibawa ke dalam masjid nah ikam anak pukul tuh orangnya sembahyang nah karena aku arahkan tongkat ikam ke kepalanya pukul lagi jadi seketika anak memukul biar bociakan orang orang tuh Sayyidina Utsman tuh sahabat Rasulullah nah digawinya wujud ini orang buta apa jangan orang ada buta doh kan jadi Rasulullah mendengar kisah kayak itu dia senyum sidin jadi sahabat Rasul tadi itu menjadi perbincangan pada waktu itu jadi sampai-sampai kata baginda Nabi nanti sahabat itu kata beliau nanti sampai inya mati pun inya mati dalam keadaan senyumnya sampai kayak itu apa kisahnya seketika inya meninggal dunia Rasulullah kuburakan dia dan Rasulullah orang yang meletakkan ke dalam liang lahatnya seketika sudah ditimbun tanah segalanya tuntung para sahabat pun hana berikan kata sahabat ya Rasul kita berikan kata baginda Nabi aku hana menyaksikan dahulu tuh malaikat menanyainnya marah bikin kamu berikan dan Rasulullah kasapurannya dipelihara oleh Allah jadi seketika tadi itu ditanya marrabbuka siapa Tuhanmu dijawab Allahu Rabbi Allah Tuhanku waman nabiyuka siapa nabimu apa janya di atas masih melihat lagi sampai ke itu kata baginda Nabi sampai ke itu tuh sampai mati pun kata Rasulullah inya masih membuat aku senyum kan kira-kira Allah mengisahkan kisah daripada sahabat yang seperti ini jadi dia Rasulullah tuh kada juga terlalu serius kayak kita nih Rasulullah tuh berarti orangnya tunduk aja zikir aja kada mau tatawa kada mau bersama kayak ini enggak Rasulullah kayak kita juga ini cerita Rasulullah dia jadi Rasulullah tuh akhlak beliau ini mungkin mudah-mudahan kalau kita menurutnya dikatakan biar Pak Ai Rasulullah tuh kada pernah sedikit pun menghina daripada makanan ini panitia kita bermakanan tidak nyambalin apa Pak nyambalin apa Pak ayam berarti Pak bagi dua ya Allah ada kambing ada ini kisah mudah-mudahan kawan kita dalam kehidupan kita kayak itu sekira kita tuh harmonis hidup nyaman kita hidup kada bakal lahian dua lagi bini kada bakal lahian lawan orang kenapa satu adab ini kita pakai dalam kehidupan luar biasa biar apa kisahnya jadi Rasulullah SAW kata beliau Rasulullah itu tidak pernah sedikit pun menghina makanan padahal dia Rasulullah itu kayak apa ternyata bahasanya pemimpin yang sudah jadi pemimpin sudah hebat Pak Ai jadi pejabat sudah jadi bahasanya presidennya lah seketika Islam jaya ternyata Rasulullah seketika selesai perang dikatakan dihidangkan Pak Ai yang namanya dof itu bahasa kitanya adalah kadal gurun kalau di sini kita menyambat biawak cuma biawak kita ini kan dapat dimakan mah ini beracun ini biawak gurun coba nanti kalian cari di Google limbah Google cari dia dof apa dof kayak apa bentuknya seketika Rasulullah dihidangkan dof dengan kuah-kuahnya dengan masakannya mungkin masakan kareh kan bahasa kita sendiri atau masakan apa nampak kuah dari itu seketika dihidangkan kepada baginda Nabi baginda Rasul sedikit pun dia nggak ada menyentuh jadi kata sahabat nang bahasanya lahap tadi itu ya Rasul haram kan ini Pak ini dia jadi pejabat kalau jadi camat berapa kali wah ini pulang nang paling tinggi di Amuntai pulang Satpol PP ada gampangan dia tuh nang pasar hancur sih dia nama hancur oh lain dia lah bos ini hancur cuma dia memerintahkan dia sini hancur ini pemimpin kawan lain ini pemimpin kira-kira Pak dia seketika jadi camat Sumalam tuh nah menghadiri acara-acara yang luar biasa dihidangkan orang iwak wadi kayak Bapak katujuh sih nah iya sudah nah dia gak ada katujuh apa? Oh, ada tiba, ada katujuh
bahaya. Burung kira sini kada katu juga wadi. Sini itu namanya ada. Iya. Oh orang muntai pangkas saya tuh juga wadi. Lah kuaipian orang Jawa mana kan gitu. Namun orang Jawa jangan kan kalau wadi mandai ya juga ya Allah. Orang muntai yang sudah salah takuni orangnya. Ini di pejabat nih, seharusnya kan disebutkan ya nah harap lah. Dan sekiranya bawang kah atau napa atau panggang kah, ayo wadi itu jangan dulu. Ternyata Rasulullah hidang kadab tadi, beliau sedikit pun kada memakan dan kada berpandir, kada komen sedikit pun. Mun kita komen dah, masa aku nang bupati nang kayak ini dihidangkan nang ini? Ya kada. Paling tadi kita komen kada? Komen. Mak aku leh. Aku pejabat nang tinggi nang ini dihidangkan iwan nang kayak ini. Nah, paling kada komen kita. Rasulullah sedikit pun kada ada komen. Laku wae bahasa kitanya nang lain-lain kah kata baginda Nabi. Aku kan kada suka makan ini. Akan tetapi kada komen seperti itu. Jadi Rasul apa kata baginda Rasul? Maaf, di tempatku kada ada kayak ini. Beliau berdiam aja lagi. Mungkin kita pasti beda toh. Aku kada katujuan itu nang lain-lain bang. Namanya kenapa kah? Nang ini masa aku nang ini? Nah, kita akan komennya seperti itu. Rasulullah tidak sedikit pun komen seperti itu. Beliau kata baginda Rasul di tempatku kada ada kayak itu. Makanya aku kata beliau kada memakan yang itu. Kada ada komen sedikit pun. Coba di wadah kita bearuhan. Makanannya apa? Daging. Ya saya kok ada karang lain pada daging. Keluar hintalo. Ada karang lain pada hintalo. Keluar ayam pulang. Sekalinya ketiga-tiganya diambilnya. Itu ada kita kayak itu. Nah, padahal bisa makan daging. Padahal tadi itu bisa orangnya cuma hendak berataan di ramusidin dari itu. Bahkan dikatakan dalam sirah itu ya Rasulullah tidak pernah sedikit pun mengomentari makanan. Mungkin kita komentari dikurang uyak, munjakannya mamanya lehnya, sedikit lagi banyak enak, wah nyaman sudah. Atau kita komen tuh. Rasulullah dikatakan kata istri-istri beliau kada pernah sedikit pun komen seperti itu. Benda ini panas nih. Mun kita komen ada pak. Oh my, le mamanya nang panas ini dijual kita kok. Oh, kita komen itu. Rasulullah tidak pernah sedikit pun komen terhadap makanan yang beliau makan itu tadi. Ini diantara beliau mencontohkan dalam kehidupan tadi. Nah jadi dalam kehidupan kita sehari-hari satu daripada sunnah Rasul dari itu tidak pernah menghinakan makanan dapat kita amalkan itu luar biasa. Nah maka wajar kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di sini rata-rata kawin berita nggak bang di mukanya? Mukhari aja lagi nih. Lah si pengamnya nggak ada kawin nggak ada awal dia menyentuh ini. Karena Pak kata baginda Nabi, orang yang bersalawat banyak lawan aku kata baginda Nabi, nanti pada hari kiamat akan banyak diisi bini. Pak, biar ada tak pikir lah di dunia. Pak, Satpol PP adalah biar tak pikir dengan 2-3. Nah, mamanya ada dia tak pikir. Yang siap-siap jangan datang di rumah. Tak pikir ada, cuma kemampuan nggak ada. Nah, ya kalau keberanian, ada juga. Sama kamu sudah. Duitnya banyak beliau tinggal minta lawan nang bupati ya siap juga bupati ngeluaran. Nah, cuma tadi itu keberanian nggak ada. Hati itu ada yang hendak. Nah, juga keberanian nggak ada. Apa kata baginda Rasul? Aksarukum salatan alayya. Orang yang banyak bersalawat aku kata Rasulullah nanti pada hari kiamat maka akan banyak diisi bini di surga. Nah, kita di dunia kada apa hanya terlihat nang itu kayak manggarunung dan sikong. Nah, kada apa kita. Nah, di akhirat barang kita. Di akhirat kita banyak kata Rasulullah diisi bini nanti di negeri akhirat. Nah hebatnya orang yang bersalawat ini kata baginda Nabi, orang yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ridha. Bapak, Ibu, keberatan.
kita jangankan pian hendak berjumpa dengan Allah, Allah ridha kepada kita. Ini kita diundang orang nih, ini orang diundang ke sini nih. Sampai orang di muka tadi itu diramuti orang, boleh pulang. Sampai situ tadi itu nah, maramutan orang, hirang-hirang ada, apa-apa ada, boleh pulang. Ini kita di dunia aja nih. Kira-kira nanti kita berjumpa dengan Allah, Allah kada ridha, Allah maramut kayak kalian kita. Nah, jadi kata baginda Nabi, orang yang banyak bersalah lawan aku itu diantaranya akan mendapatkan keridhaan Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, agar Allah itu kada bahasa kita yang murka lawan orang itu, maka fa'aksir, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Jadi untung benarkan ini perumahan ini. Kalau ada akan hari ini walaupun belum batas minyak lagi, ya apa nek? Apa benarannya nek? Nah di tasmiahin apa namanya? Nah, walaupun perdana ulun perhadiahkan lumayan juga sudah. Nah, artinya tadi itu jar bapak tadi itu nanti akan apa? Terbangnya mana-mana tuh deh. Nah, tur keliling ya. Nggak ada kegampangan. Ini pahmi ini dia sama dengan guru Sakoboyo. Kamu sikirnya, oh ada kegampangan. Bukan nama Kapura juga nih. Guru Pahmi, oh ada kegampangan. Jurang bukan mana, guru Pahmi mana, tahuan. Soalnya kalau paling planet mana tadi itu? Untuk ada orang tadi ke planet mana tadi kan? Nah jadi salawat ini luar biasa kan? Nah dengan salawat ini tak kumpulan kayak itu luar biasa tadi. Keberkahan yang Allah berikan. Jadi kalau Allah berikan kepada suatu kampung berkah, jadi ketenangan hidup itu nyaman, tentram hidup, damai, kita ada acara turunan, ada acara kawam menyelenggarakan. Ini diantara keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kata baginda Nabi, orang yang banyak bersalawat kepada aku, maka ia akan berjumpa kepada Allah. Radin, Allah ridha kawannya. Nah itulah kita harap-harapakan dari itu. Jadi perayaan-perayaan yang seperti ini nih, walaupun setahun sekali, walaupun kita adakan acaranya kecil-kecilan seperti ini, kalau seandainya jadi bapak daripada panitia tadi tuh kada danang sana sini tuh hibak sampai keluar sana, sama oleh mana? Ya, hibak sampai ke sana. Cuma tadi ujiannya dicek benar sih tuh. Nah, ini sadang satpol pp karena memikirkan sekira jalan tuh kalau di aspal tuh kayak apa? Pembakal kadang mau di aspal kayak bapak bakal. Masalah ada satu bibi kita sudah nama aspalkan tuh. Nah, cuma pembakalnya ada mau di aspal, ini masalah nih. Bisa bakalahian wala pembakal di aspal ya Allah. Jadi kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seketika dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia, yang pertama membersihkan daripada perkara-perkara syirik. Jadi jerpaai tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti kembali manusia akan menyembah patung-patung berhala kembali. Nah takutannya tuh baik kalau orang yang begitu tuh nah. Ini hadis begini lagi nih. Jadi nanti hari kiamat tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti orang-orang kembali akan menyembah patung. Karena auzubillah tuh. Oh, patung ini gimana-mana ada. Ternyata patung-patung seperti itu dan itu lambang-lambang seperti itu dan itu ternyata nanti hari kiamat sebelum terjadi hari kiamat dikatakan dalam hadis yang sahih akan disembah kembali. Nah ini mungkin ini kan tidak apa tentang ada orang yang berpatung. Muninya adanya tak sudah dihancur sidin, dihancur sidin langsung ya Allah. Nah, kan kekuasaan di tangan beliau, di sidin hancur di tangan sidin satu roh daripada satu kipi ya Allah. Nah itu nyamannya baik itu kekuasaan di tangan orang yang baik dari roh. Coba kekuasaan di tangan orang yang kada baik. Nah sakaka hendaknya. Nah kalau kekuasaan di tangan orang yang baik, maka insya Allah keadaan keberkahan yang akan kita nikmati tadi. Jadi Rasulullah diantaranya seketika beliau dilahirkan, keadaan orang-orang Arab itu apa? Yaqtuluna auladahum, mereka membunuh anak-anak mereka. Gara-gara apa? Khasyatal 'ari wal 'aib. Gara-gara Pak bila bisi anak tadi itu terlalu gencang, maka nih gara-gara takutan fakir, takutan miskin dibunuhnya anak.
Ada kita di zaman kita ini orang yang membunuh anak-anak kayak itu. Mau dibunuh juga tadi itu paling di luar nikah ya Allah. Mau di dalam nikah aja kalau dia orang 10 orang beranak ada bakal ada yang membunuh ada lagi datang lah. Di perumahan sini adalah gara-gara banyak isi anak kencang dan anak dimakan bunuhnya khasyatal. Kemudian mereka membunuh daripada anak-anak perempuan khasyatal ari wal aibi, karena diisi anak bibinya itu kata mereka aib. Nah, dengan datangnya Islam, Islam mengangkat daripada apa bahasa kitanya itu kemuliaan perempuan itu tadi. Nah, itu keadaan-keadaan yang Allah turunkan dengan adanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara kayak apa Rasulullah tuh bahasa kita menyebarkan agama. Ini kejadian Rasul. Kalau kita bahas ini Rasul itu orangnya kuatkah kah Rasul itu kuat dia. Jadi di dalam ketika kalau pian nanti umrah atau berhaji itu ada yang namanya masjid syajarah, masjid pohon. Apa kisahnya yuk? Jadi digilirin masjid syajarah tadi itu. Seketika Rasulullah dia tawaf, ada yang mengatakan beliau lagi sembahyang. Itu ada salah seorang daripada kaum Quraisy yang kada suah dikalahkan lalu kalau bahasa kita ini smackdown boleh. Nang beberapa kalau smackdown kalau smackdown. Jadi Rasulullah salah satu ditantang salah seorang yang kada pernah dikalahkan pada waktu itu tuh. Jadi kada pernah kalah. Ditantang ya Rasul, ya Muhammad katanya, aku akan percaya terhadap ajaran Islam, cuma dengan syarat kalahkan dulu aku. Orang yang kada pernah dikalahkan dalam bulat nih. Kata baginda Nabi, maka itu oke aja. Cari tempat di mana. Dah, seketika dikumpulkan daripada buhan-buhan kafir Quraisy segalanya, sebenarnya ingin mempermalukan Rasulullah nih. Jadi dengan bulat tadi mudah-mudahan Rasul ini kalah nih. Ternyata Rasulullah bukannya bahasa kitanya menyerah, tapi Rasulullah ladini. Rasulullah lawani aja. Di mana kata Rasul tempatnya? Oke aja sih toh. Cari tempat. Jadi seketika tempat sudah ditentukan, nambahnya penonton sudah banyak, akhirnya Rasulullah pun memulai kata ini sudah siap katanya. Jadi seketika tadi dimulai ya orang yang pertama kali bahasa kitanya tadi itu mengalahkan daripada manusia yang kuat yang kada pernah kalah nih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kali banting dia gugur. Ujarnya apa menjawab, tadi aku belum siap lagi Muhammad. Dua kali ulangi lagi. Kata begini Nabi, oke aja, siap-siap juga silakan. Kali yang kedua pian kalah pulang. Sampai dikatakan 3 kali kalah. Ada kegampangan orang yang kada pernah kalah, ternyata Rasulullah kawak mengalahkan daripada manusia yang kuat pada waktu itu. Jadi jarnya apa? Ya Rasulullah, orang kada percaya masih. Kalau ada lagi yang lebih hebat daripada ini, tolong buktikan. Oke kata bagian itu nah, tak ada pohon di sana tuh nah. Panggil suruh kasihnya. Datanginya ke sana suruh untuk menemui Rasulullah SAW. Seketika itu pohon tadi biar terbuka akarnya langsung menghadap kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan pohon itu mengucapkan salam. Seketika itu kata baginda Nabi, "Ikam, udah pulang. Kembali ke tempat asalnya, kembali ke tempat asal itu tadi. Berimanlah orang tadi telah kada mau beriman. Masih lagi nih, hatinya belum dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada keimanan tadi. Cuma ingin menguji saja. Maksud Allah apa? Lihat Rasulullah dibawahi orang kayak apapun beliau lagi. Cara dakwah Rasulullah itu bermacam-macam. Kalau bicara kekuatan, Rasul orang yang paling kuat. Bicara keberanian, Rasul orang yang paling pemberani. Kata Sayyidina Ali seketika perang sudah berkecamuk nih. Ternyata Rasulullah membelah daripada pasukan tadi. Beliau orang yang pertama yang di depan tampil daripada menghadapi musuh. Coba Bapak Satpol PP bila ada acara apa-apa sedikit di belakang. Anak buah muka dulu. Habisakan dulu ya Allah. Padahal sidin apa jadi dia selamat dua. Kalau Rasul kada. Nah sidin orang yang pertama kali tampil
Pokoknya bila ada napa-napa Sidin siap bertanggung jawab terhadap bawahan-bawahan Sidin. Minda mata-mata jadi pemimpin, seorang udah ude, orang udah bolong. Nah, orang yang sakitnya seorang makaam. Nah, tertawa Sidin. Mana ketua suliminya mana? Oh, di belakang soalnya. Nah, di muka siapa? Nah, anak buah dulu. Nah, Sidin hanya anak buah. Wah, belum Jakob. Wah, padahal tadi apa? Cari jelas sama. Nah, jadi kalau berbicara tadi itu keberanian, Rasulullah yang paling pemberani. Nah, jadi Rasulullah kalau kita ingin bahasa kita berbicara pemimpin, Rasul pemimpin yang paling hebat. Kalau kita ingin membicarakan orang daripada pemimpin keluarga, Rasulullah yang paling hebat daripada memimpin keluarga. Kalau kita berbicara untuk memimpin daripada masyarakat, Rasulullah paling hebat di dalam memimpin daripada masyarakat. Cuma pian lihat akhlak Rasulullah yang sehebat itu tadi itu banyak, nah ada satu job. Artinya Pak Ai, Bu Ai, kita di komplek ini pian kalau ingin mengharapkan orang barataan senang tuh kada bakaran dapat. Ada aja tuh nama Garunong. Padahal Sidin bergawi dari awal sampai akhir, Sidin bergawi ada aja namanya Ben. Nah, kita ingin mendapatkan daripada bahasa kitanya dari itu persetujuan manusia banyak, mendapatkan daripada inggih daripada orang banyak itu kada bakalan dapat. Ini orang terakhir mengisahkan nih. Ada yang kisah, ini bahasa kitanya Joha lah. Kalau bahasa kita di sini Joha itu si Paloi. Juhari pai dua anak tadi ini ingin membuktikan nih kira-kira nanti orang nih akor kada lawan sini tuh kada. Jadi seketika ada diisi duet, ujian anak abahnya, nah kita mencari nak kambing di apa mencari tadi ada kambing tuh. Cari keledai untuk sebagai tunggangan. Sampai di pasar duit ada, bawa anak takoni di mana orang jual keledai, itu jual sana ada. Keledai itu tak danal pada kambing, tak harus pada kuda. Soalnya